Coba dibayangin, sebuah dunia di mana pabrik sama sekali nggak menghasilkan limbah. Nol. Sebuah dunia di mana industri justru meniru cara kerja alam yang super efisien. Nah, ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah ide radikal yang mengubah cara kita memandang produksi. Ekologi industri. Kita lihat perbandingannya ya. Di satu sisi kita punya hutan. Ini kan sistem yang sempurna banget. Daun yang jatuh, jadi kompos, terus jadi nutrisi buat pohon baru. Gak ada yang namanya sampah. Nah, di sisi lain, kita punya pabrik tradisional. Asapnya ngepul, limbahnya ngalir kemana-mana, dan tumpukan sampah jadi pemandangan biasa. Kelihatan banget kan bedanya? Yang satu siklusnya muter terus dan berkelanjutan, yang satunya lagi lurus dan ya merusak. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Sebuah pertanyaan yang jujur aja menantang semua hal yang kita tahu tentang revolusi industri dan sekaligus menawarkan cetak biru untuk masa depan yang jauh lebih baik. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu nih akar masalahnya. Selama lebih dari 2 abad, dunia kita tuh dijalankan oleh sebuah model yang kelihatannya simple, tapi ternyata dampaknya luar biasa destruktif. Model ini dikenal sebagai ambil, buat, buang, atau take, make, dispose. Gini cara kerjanya, kita gali bahan mentah dari bumi, kita olah jadi produk, terus pas udah nggak kepake lagi, ya kita buang gitu aja. Kedengarannya emang simple dan efisien buat ngejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tapi konsekuensinya ternyata besar banget. Dan konsekuensi itu ada namanya, pelampauan ekologis. Artinya apa? Artinya kita memakai sumber daya alam jauh lebih cepat daripada kemampuan planet ini untuk memulihkannya. Kita ini secara efektif lagi ngutang ke masa depan. Jelas, model yang lurus begini udah nggak bisa dipertahankan lagi. Tentu aja kita sadar dong soal masalah polusi ini. Dan solusi pertama yang paling kepikiran biasanya adalah pendekatan yang disebut end of pipe atau di ujung pipa. Idenya, ya udah kita tangkap aja polusinya pas di ujung sebelum dilepas ke lingkungan. Tapi ternyata pendekatan ini keliru banget. Kenapa keliru? Karena pendekatan ini pada dasarnya cuma mindahin masalah, bukan menyelesaikan. Misalnya, filter udara emang bisa nangkap polutan, tapi kan polutannya berubah jadi abu padat yang tetap harus dibuang. Pengolahan air limbah juga menghasilkan lumpur beracun. Udah gitu biayanya mahal dan gak bikin perusahaan jadi lebih inovatif atau efisien. Ini ibaratnya cuma nempelin plester di atas luka yang dalam. Sumber masalahnya gak tersentuh sama sekali. Jadi kalau solusi yang reaktif kayak gini gak berhasil, kita kan butuh pendekatan yang proaktif. Kita perlu mengubah cara berpikir kita dari akarnya. Nah pertanyaannya, apa dong alternatifnya? Disinilah terjadi sebuah momen pencerahan. Para ilmuwan dan insinyur mulai ngelirik ke sebuah model yang udah teruji selama miliaran tahun, alam itu sendiri. Mereka mulai bertanya, kenapa ya sistem industri kita nggak bisa berfungsi sekeren ekosistem? Dari pertanyaan itulah lahir sebuah disiplin ilmu baru, ekologi industri. Dan ini bukan cuma soal lingkungan ya, ini adalah ilmu yang mempelajari seluruh aliran material dan energi dalam ekonomi kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah merancang ulang seluruh sistem itu supaya bisa meniru efisiensi dan siklus alam yang luar biasa. Nah, kutipan dari Robert Frost dan Nicholas Gallopoulos di tahun 1989 ini dianggap sebagai momen lahirnya ekologi industri secara resmi. Poin kuncinya di sini adalah, di alam nggak ada yang namanya limbah. Dan inilah tujuan utamanya, merancang sistem industri di mana konsep limbah itu sendiri jadi nggak relevan lagi. Oke, idenya keren banget, kedengarannya bagus di atas kertas. Tapi gimana caranya kita menerapkan ini di dunia nyata? Yuk kita lihat gimana konsep ini diwujudkan jadi sebuah cetak biru yang bisa dijalankan. Dan ternyata ide ini punya sejarah yang menarik loh. Jauh sebelum istilahnya ada, praktiknya tuh udah muncul secara alami di Kalundborg, Denmark. Sejak tahun 70-an, berbagai industri di sana udah mulai saling jual beli limbah. Wah, panas dari satu pabrik jadi sumber energi buat pabrik lain. Contoh nyata inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya konsep ini di tahun 89, yang lalu berkembang jadi disiplin akademis, sampai sekarang jadi dasar dari gagasan yang lebih kita kenal, ekonomi sirkular. Penting banget buat kita pahami kalau ekologi industri ini nggak cuma mikirin lingkungan. Ini adalah pendekatan holistik yang menyeimbangkan 3 pilar utama, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari sisi ekonomi, mengubah limbah jadi sumber daya itu kan artinya efisiensi biaya dan peluang inovasi baru. Dari sisi sosial, ini artinya lingkungan hidup kita jadi lebih sehat dan keadilan lingkungan jadi lebih baik. Penerapannya benar-benar mengubah cara kerja banyak profesi. Tugas seorang desainer produk nggak lagi selesai pas barangnya laku, tapi dia juga harus mikirin gimana caranya produk itu nanti bisa dibongkar dan didaur ulang dengan mudah.
Logistik juga bukan cuma soal ngirim barang, tapi juga bikin jalur buat ngambil barang itu kembali. Dan arsitek sistem industri nggak lagi cuma ngerancang satu pabrik, tapi seluruh kawasan industri yang saling terhubung kayak ekosistem. Jadi, kenapa ini semua penting banget buat kita sekarang? Apa sih dampak nyata dari cara berpikir seperti ini di dunia modern? Kerangka berpikir ini tuh udah jadi tulang punggung dari banyak sekali inisiatif berkelanjutan yang kita lihat sekarang. Konsep ekonomi sirkular yang lagi gencar-gencarnya didorong di seluruh dunia, itu akarnya langsung dari ekologi industri. Inovasi hijau, rantai pasok siklus tertutup, sampai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, semuanya mengambil inspirasi dari ide inti ini. Industri harus berfungsi seperti ekosistem. Ini bukan lagi konsep aneh, ini adalah masa depan manufaktur dan ekonomi global. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup menantang. Alam itu ibarat insinyur yang luar biasa. Dia punya waktu miliaran tahun untuk riset dan pengembangan. Masalahnya, kita nggak punya waktu sebanyak itu. Tantangan kita sekarang adalah gimana caranya kita bisa belajar dari cetak biru alam ini, lalu menerapkannya dengan cepat dan dalam skala besar untuk membangun masa depan industri yang nggak cuma untung, tapi juga benar-benar berkelanjutan.